two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu, dan pastinya harus tetap semangat teman-teman. Oke, salam ketemu lagi dan salam berjumpa lagi bersama kontennya Bajasun Andi. Kali ini kontennya Bajasun Andi akan memberikan satu buah konten yang memang diminta oleh teman-teman dekat saya yang statusnya masih status pengajuan menjadi seorang dripper di tambang. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dilewati teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele. Yang akhirnya teman-teman dengan lamanya menunggu panggilan, setelah ada panggilan dan setelah ada tes di lapangan, teman-teman tidak bisa menjelaskan nama-nama panel-panel dan fungsinya teman-teman. Oke, jangan lama-lama, yang baru ketemu tolong dukungannya. Yang terus mengikuti konten saya juga tetap tonton teman-teman. Jangan di skip dulu konten saya. Tonton sampai selesai. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Apabila bermanfaat teman-teman, jangan lupa dukungannya sekali lagi. Oke, kita lanjut. Baik teman-teman semuanya. Yang pertama-tama, rutinitas sebagai dripper. Sebelum menghidupkan mesin, sebelum mengoperasikan ini kendaraan, ada yang wajib sebelum kendaraan ini digunakan itu ada hal-hal yang memang harus diperiksa, yaitu namanya P2H. Pemeriksaan pengecekan harian. Jadi oke, yang pertama-tama nanti teman-teman dites oleh seorang trainer di lokasi tambang. Jadi teman-teman itu kalau tidak lulus dengan hal-hal seperti ini, berisiko teman-teman ditolak untuk bergabung menjadi dripper di perusahaan tersebut. Nanti teman-teman ditanyakan tentang satu, maksimal minimalnya oli. Dan apabila minimal oli ini ada di bawah minimal, nanti teman-teman juga ditanya apabila teman-teman sebelum menjalankan kendaraan, apabila olinya di bawah minimal, nanti tindakan teman-teman itu harus bagaimana. Jadi trainer itu sampai menanyakan ke hal tersebut. Jadi jawaban teman-teman nanti harus menjawab mobil ini harus di breakdown-kan atau jangan dioperasikan. Itu nanti trainer menanyakan terhadap kita. Jadi seandainya tidak ada orang yang bisa dihubungi atau mekanik yang bisa dihubungi, kalau ketentuannya oli di bawah minimal, itu kita harus bisa menjawab sendiri ke trainernya itu sendiri. Jadi jawabannya tidak boleh dijalankan atau breakdown. Oke, lanjut teman-teman. Yang ini tadi namanya setik oli. Ada maksimalnya dan ada minimalnya. Kalau antara minimal dan maksimal itu masih batas aman apabila oli mesin ini masih di atas minimal teman-teman. Oke, lanjut. Jadi di sini ada tabung air kipas kaca atau di sini namanya wiper. Jadi ini air pembersih wiper teman-teman. Juga ini bisa dilihat kurang lebihnya. Kemudian nanti trainer juga menanyakan tentang ukuran level air baterai. Jadi teman-teman juga harus bisa menjelaskan. Jadi ada maksimalnya juga ada minimalnya. Kemudian teman-teman nanti ditanyakan juga di sini ada terminal kabel, ada plus, ada minus. Jadi nanti trainer menanyakan apa saja di area aki yang harus diperiksa oleh teman-teman. Nanti teman-teman tinggal dijawab, memeriksa beberapa komponen termasuk terminal kabel atau bol atau nut, itu harus keadaan kenceng baut sama mornya. Nah, setelah itu teman-teman nanti dilanjut dipertanyakan juga. Nah, ini apa? Nanti nih namanya fuel filter atau
saringan solar teman-teman. Nah, untuk pompanya manual atau otomatis. Nah, kita jelaskan di sini nanti ini manual, Pak. Ini dipompa secara manual. Oke. Kemudian komponen-komponen di sini nanti dipertanyakan. Nah, kalau hal-hal seperti ini hose fuel atau selang solar, ada yang masuk dan ada yang kembali, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini ada box fuse ya atau box sikring. Ini termasuk sikring semua lampu, semua sistem ada di sini sikringnya teman-teman. Jadi apabila ada korslet atau ada kebocoran setrum, jadi fuse-nya dulu putus teman-teman. Oke, di sini juga ada speaker alarm teman-teman. Ada speaker alarm. Kemudian nanti teman-teman ditanyakan juga ini. Nah, ini namanya tabung oli power steering. Nah, yang mana yang disebut power steering itu yaitu, nah di sini nanti ditanya teman-teman. Nah, ini ada penbelnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini pompa power steeringnya atau pompa tenaga buat ke hidrolik setir. Oke, di sini ada hose radiator. Di sini ada hose radiator intercooler atau selang intercooler. Di sini hose air radiator. Nah, untuk air radiatornya ini tabungnya, teman-teman. Ini tabung cadangan air pendingin radiator atau air pendingin mesin, teman-teman. Nah, ini oke, pahami ya. Jadi di sini juga ada pull, ada lower. Jadi di antara lower dan pull itu batas aman, teman-teman. Kalau masih di atas minimal, ini masih bisa dipergunakan kendaraan. Jadi begitu kita ketemu dengan air yang bersih, boleh teman-teman ditambahkan. Begitupun dengan oil engine atau oli mesin. Kalau memang sudah di bawah maksimal, boleh teman-teman nanti setelah ada waktunya oli itu ditambah sampai posisinya di posisi full, teman-teman, di posisi maksimal. Oke, ke sini teman-teman. Nah, di dalam ini ada yang namanya air cleaner. Jadi nanti teman-teman ditanya, apa ini? Nah, ini box air cleaner. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu filter udara. Nanti teman-teman ini ditanyakan. Ini air cleaner atau filter udara, teman-teman. Kita lanjut, ini masih hose. Ini hose di bagian intercooler, teman-teman. Itu ada yang masuk dan ada yang keluar. Ini radiator, hose radiator, teman-teman. Ini yang atas, ada lagi yang bawah di pojok bawah. Oke, di sini ada komponen kipas radiator. Ada kipas radiator, teman-teman, ini yang putih. Ada juga penbel. Penbel ini untuk memutarkan satu pompa power steering. Penbel ini terus juga memutarkan alternator atau dinamo pengisi aki atau dinamo pengisi baterai, teman-teman. Terus yang ketiga, penbel ini juga memutarkan kipas radiator. Dan yang terakhir, teman-teman, dari penbel ini pusatnya diputarkan dari pulley engine atau crankshaft engine atau crank as mesin ya. Oke, teman-teman, dilanjut lagi ke sini. Nanti ini teman-teman ditanya, ini apa? Nah, ini sistem pengereman yang sudah pakai sensor, yang sudah sistem ABS. Apa itu artinya ABS? ABS itu automatic brake system. Jadi itu, teman-teman. Lanjut ke sini. Nah, ini tabung cadangan minyak rem, termasuk juga tabung cadangan minyak kopling, teman-teman. Jadi ini digabung. Ini untuk rem dan untuk kopling. Nah, ini yang ke kopling, teman-teman. Oke. Yang lain-lainnya nanti dipertanyakan, termasuk komponen dari
bol roda atau baut roda, pelek, spring, transmisi, gearbox, dan diferensial atau gardan. Jadi hal-hal ini mungkin bisa dikatakan selesai teman-teman. Ini untuk pengisian kalau kita ganti oli ataupun tambah oli mesin teman-teman. Jadi oke, ini semacam yang dipertanyakan oleh trainer nanti sebelum teman-teman test drive atau dites cara bawa mobil. Ini semua dipertanyakan oleh trainer teman-teman. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen yang ada di interior mobil ini. Kalau yang di luarnya nanti teman-teman bisa menjawab hal-hal seperti tire, shockbreaker. Jadi nanti dipertanyakan juga sama trainer. Oke teman-teman, kalau shockbreaker ini adanya di sini, yaitu suspensi. Jadi suspensi ini cara kerjanya dia meredam kejut atau meredam getar teman-teman. Jadi kalau yang lainnya di belakang ada spring daun, disambung lagi ada diferensial atau gardan. Gardan itu ada dua teman-teman, gardan double atau diferensial depan dan diferensial belakang. Oke, kita lanjut bagian di interior teman-teman. Oke teman-teman, paling nanti yang inti teman-teman ditanya temperatur. Ini adalah kontrol dari air coolant atau kontrol pendingin mesin teman-teman. Jadi kalau C-nya cool, kalau hanya high berarti panas. Jadi teman-teman ini cuma ditanyakan normalnya di mana. Teman-teman boleh jawab normalnya itu di tengah suhunya. Jadi ini namanya pengukur panas atau suhu. Yang jelasnya ini namanya temperatur. Adalah temperatur kontrol panas mesin. Yang di sini RPM. RPM itu kepanjangan dari rotasi per menit teman-teman. Nah, untuk sebelah kanannya ini kilometer. Teman-teman, kilometer. Kalau di RPM ini dari tulisan 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 teman-teman. Ini rotasi putaran per menitnya bisa mencapai 6000 teman-teman ya. Terus ke kanan ini ada juga E sama F gitu. Ini adalah akar, dan juga nanti ditanyakan teman-teman kapasitas tangki mobil ini berapa liter. Kalau ndak salah, saya ini setahu saya kalau Hilux itu di 80 liter teman-teman isi tangki bahan bakarnya. Oke. Kalau yang lainnya di sini ada odometer. Odometer ini memang alat ukur dari mulai mobil ini digerakkan sampai sekarang teman-teman. Kalau ke kiri, nah kalau ke kiri di sini tombol untuk mengaktifkan 4x4 teman-teman. Kalau ini pengatur suhu AC teman-teman. Kalau ke kanan itu makin dingin, kalau ke kiri itu makin turun dinginnya. Kalau ke off berarti dinginnya mati. Nah kalau ini tombol untuk mengaktifkan AC, yaitu kompresor dan blowernya ini di sini teman-teman. Nah kalau ini pengaturan arah udara dingin dari AC. Jadi teman-teman mau diarahkan tinggal sesuai pilihan teman-teman. Mau ke badan, mau ke kaki sama ke badan, ini di sini tinggal pilihan. Atau teman-teman mau bersihkan uap yang menempel di kaca juga teman-teman tinggal dipindahkan di sini. Nah, di sini ada kontak lampu rotari. Di sini ada tombol lampu senja, dan di sini ada tombol buat fungsikan diferensial lock atau pengunci gardan. Nah, kalau ini buat fungsikan ABS di jalan licin, teman-teman. Oke, kalau yang lainnya ini audio. Di sini lampu bahaya. Ini tombolnya, teman-teman.
Dan oke, kalau yang lainnya, kalau ini handbrake atau rem tangan, kalau ini handle transmisi, ada 7 speed dengan mundur teman-teman. Oke, mungkin cukup segitu saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau hal-hal lainnya saya percaya kalau sebagai driver mungkin sudah tahu, dan apabila memang ada yang kurang mengerti boleh teman-teman tanyakan ke saya lewat link di bawah konten video saya. Oke, salam suksesnya, sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.